على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فعن بها بعلوم في الدارين أمين نسخ الإنشاء ويجوز نسخ الإنشاء الذي الكلام فيه ولو كان بلفظ قضاء وقيل لا بلا أن على القضاء إنما يستعمل فيما لا يتغير نحو قضى ربك أن ألا تعبدوا إلا إياه أي amaro au bisigati qabarin nahwu wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ay liyatarabbasun nadhran lil makna wakila la juzu nadhran lil lafzi. Hukumnya adalah boleh melakukan nasakh atau amandemen atas sebuah insya. Walaupun toh insya itu nanti menggunakan lafadz qadha. Menurut Qil tidak boleh. Jadi tidak boleh insya yang menggunakan menasakh insya yang menggunakan lafadz qadha. Karena kata qadha itu digunakan untuk sesuatu yang tidak mengalami perubahan. Insya di sini maksudnya apa? Insya di sini. Insya itu sesuatu yang tidak spekulatif antara benar dan bohong ya. Apa-apa? Yang tidak spekulatif antara benar dan bohong. Ya, itu kan kalam yang nggak punya khobar. Ya tidak bisa dinilai benar ataupun salah, benar ataupun salah, Dia jujur tidak ataupun mengandung berita kan? Iya, terus? Oh ya udah. Terus lafzi qadha itu apa? Umpama menggunakan lafadz qadha, lafadznya itu formatnya qadha. Oh. Contohnya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini kan perintah yang nggak mungkin diganti. Perintah yang nggak mungkin diganti. Jadi apa namanya? Qadha di sini bermakna amaro. Ataupun dengan sighah khobar itu tetap boleh ya, tetap boleh. Artinya Contoh apa? Oh, qadha rabbuka. Ya Tuhanmu menghukumi bahwasanya tidak boleh menyembah kecuali kepadanya. Dadan. Kemudian boleh juga walaupun toh dengan sighah khobar. Contohnya wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ay liyatarabbasan. Ini boleh kenapa? Ya mengacu kepada maknanya. Wakila la yajuz menurutku tidak boleh karena melihat kepada lafadznya. Au Kuida bitakbidin au nahwihi. Boleh menasakh insya ya. Yang di sana itu ada kait takbidnya. Contohnya sumu abadan, sumu hatman, sumu daiman, asaumu wajibun menggunakan format jumlah ismiyah. Kan jumlah ismiyah dalalah ala thubut wal luzum. Asomu wajibun mustamirun abadan idza qalahu insya'an. Ketika itu dikatakan sebagai sebuah insya. Ini hukumnya boleh untuk dinasakh. Wakila limunafatin naskhi atakida bidzalik. Menurut Qil tidak boleh karena nasakh itu akan berkontradiksi dengan label setelahnya yang mengatakan selamanya. Kulna la naslamu wa yatabayyanu bi urudin nasikh anal murada if'alu ila wujudihi kama yuqalu lazimu gharimika abadan ay ila ayyutiyal haqqo. Lazim gharimaka abadan ay ila ayyutiyal haqqo.
Tapi tidak kita benarkan ya apa kata kil itu tadi, karena bisa saja hal itu terjadi dengan adanya nasih, dan yang dikehendaki itu adalah ada kata-kata if'alu ila wujudihi. Jadi kerjakan sampai adanya nasih, semacam itu. Hal ini kurang lebih praktiknya sama dengan ucapan lazim gori maka abadan. Tagihlah orang yang berhutang padamu selamanya. Maksudnya selamanya ini apa? Ya sampai ia memberikan hakmu. Sebentar ya, mungkin 3 menitan sebentar. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Ya udah kalau nggak ada. Saya lanjutkan. Nah, Apa? Gimana? insya di sini ini contohnya Contohnya kenapa? jadi ini maksud dari sini boleh Hmm. menasah insya dengan lafaz khobar dengan sigot khobar atau kodok. Wajah juzu naskul insya. Boleh menasah insya. Walaupun toh lafat insya-nya itu menggunakan lafat kodok. Jadi kananya itu, walau kananya itu kembali ke insya. Paham? Ya, lafaz kodok kok bisa kenapa kok bisa menasah insya? Nah, bukan kodoknya yang menasah insya, akhi. Terus Tapi gimana? kata insya-nya itu umpama menggunakan lafaz kodok. Itu tetap bisa dinasah. Gitu loh. Oh. Sudah ada sedikit keterangan. Gimana? Dengan sigot khobar tapi insya. Iya kan bisa. Bisa deh. Kayak contoh Sallallahu alaihi wasallam. Itu kan formatnya khobari tapi kan maknanya insya'i. Doa. Iya.
Ya udah. Ya udah. Antum biasanya di pondok ngaji apa sih keseharian ya? Kenapa emang? Enggak gitu kok. Ana ngerasa antum ngaji goyah ini kok kayak kesulitan gitu. Emang nggak wajar ya kesulitan ya? Apa ya? Kan biasanya setiap bidang ilmu itu ada gaya bahasa atau istilahnya masing-masing gitu kan. Kayak umpama orang sering ngaji fikih, tiba-tiba ngaji mantik, pasti bingung. Gitu maksud saya. Di pondok ini ya jarang nggak ada ngaji usul fikih ya? Nggak ada. Oh ya wajar. Berikutnya nashul ikhbar wa yajuzu nashu ijabil ikhbari bi syai'in walau mimma la yataghayyaru bi ijabil ikhbari binakidihi. Boleh menasakh sebuah keterangan yang menunjukkan akan suatu hal. Walaupun toh sebenarnya termasuk dari golongan yang tidak akan merubah mengenai berita kebalikannya. Contohnya begini, ya umpama ada suatu hal yang mengijab ini memberikan sebuah tuntutan akan memberikan kabar mengenai berdirinya Zaid. Jadi ada sebuah hal yang mengafirmasi mengenai kabar berdirinya Zaid. Kemudian ada di sana itu ternyata suatu hal yang menetapkan ketidakberdiriannya Zaid sebelum mengkabarkan keberdiriannya. Nah, hal ini bisa terjadi kenapa? Dijawazi ayat aghoyaro haluhu minal qiyam ila adamihi. Karena bisa saja sebenarnya kondisinya berubah dari berdiri kepada duduk. Jadi sebelum redaksi, sebelum instruksi mengenai keberdirian Zaid itu disampaikan, ternyata redaksi itu sudah dirubah terlebih dahulu mengenai ketidakberdirian Zaid. Karena melihat kasus sebelum dikabarkan, oh ternyata dia sudah berubah kondisinya, akhirnya beritanya pun dirubah. Ngerti nggak? Jadi dia mau ngabarin. Jadi umpama ada sebuah tuntutan untuk mengabarkan suatu hal. Tapi sebelum kabar itu disampaikan, ini dinasakh duluan. Ya keadaan Zaid berubah. Ya, gitu. Terus kenapa? Loh, ya kan menjelaskan hal yang seperti itu memungkinkan. Hal yang seperti itu memungkinkan. Wamanatil Mu'tazilah dzalik, tapi Mu'tazilah mengatakan itu nggak bisa. Fima la taghayyaru, untuk sesuatu yang tidak akan berubah. Contoh hudusul alam. Jadi nggak boleh adanya ijabul khobar bisyai itu akan ternasakh dalam kasus hudus alam. Karena kalau dinasakh implikasinya apa? Akan taklif bil kadzib. Ya. Nanti akan memerintahkan untuk melakukan kebohongan. Dan Allah disucikan dari adanya taklif bil kadzib. Allah tuh nggak mungkin memerintahkan kita untuk berbohong. Karena termasuk takbih akli, ya. Karena termasuk takbih akli, termasuk hal yang buruk secara akal. Kulna lana kulubihi, kita katakan oh tidak demikian.
Karena qad yad'u ilal kadhibi gharadun sahihun, karena kadang ada tujuan yang baik yang menuntut untuk melakukan kebohongan. Fala yakunu taklifu bi qabihan bal hasanan. Jadi taklif melakukan kebohongan itu kadang kala baik. Kayak contoh hadis Nabi itu la aro kadziban fima sholaha bainal apa itu saya lupa. Jadi tidak saya lihat sebagai sebuah kebohongan suatu hal yang dapat mendamaikan dua kaum yang bertikai. Ya. Tapi kan Tuhan, Tat. Apa? Gimana? Hudusul alam. Hudusul alam kenapa? Iya, maksudnya Gini loh akhi, mengamandemen sebuah berita bukan berarti mengafirmasi kebalikannya. Umpama awalnya saya mau bilang kalau Zaid itu berdiri, akhirnya saya nggak jadi bilang. Apakah kemudian difahami saya mengatakan Zaid itu duduk? Kan nggak gitu. Tat, Gimana? saya makin nggak jadi nggak ngerti, Tat. Makin nggak ngerti dengan thariqatul mutakalimin. Kan gini, Tat, tadi nasakh di sini kan mengganti kan pernyataan. Nasku ijabil ikhbar, bukan ikhbarnya. Bukan ikhbarnya. Apa tuh ijabil ikhbar? Ijab itu sesuatu yang menetapkan, yang mengharuskan memberikan kabar akan suatu hal. Ya, kan gini, Tat. Nasakhnya tuh nggak jadi. Apa ganti gitu. Nasiknya tetap jadi, tapi bukan pada beritanya, tapi tuntutan untuk menyampaikan berita tersebut. Enggak, maksudnya gini loh. Nasakhnya nggak jadi itu artinya tuntutan itu kan harus diganti dong. Tuh, kan raf'u hukmin. Oh, tapi nggak mengharuskan mafhum mukhalafahnya. Ya enggak dong. Ya, Gimana? di sini loh. Gimana? Coba antum buka di thariqatul husulnya gimana coba? Antum masih ingat kan dengan konsep mani'ul jam'i? Ketika kita mengafirmasi suatu hal, ya, otomatis itu kita nantinya akan memiliki perbandingan yang jauh lebih umum. Dia tahu. Ya sudah. Ini kan haluhu ai wa ai halu zaidin wal ikhbaru tabi'un li taghayyur halihi. Total. Betul. Kabarnya itu mengikuti pada perubahan hal. Berarti kan berubah tak? Kabarnya. Kabarnya berubah. Terus? Ya itu dat. Umpama Terus yang antum muslimkan itu apa? Ini yang dibahas itu nasikh atau berubahnya? loh, otomatis dong ketika dia berubah nasakh dong kepada kabar sebelumnya. Makanya yang jadi konsentrasi pembahasannya itu apa? Kita tidak membahas masalah iltizamnya.
Yang jadi tema pembahasan nasakh ijab gitu loh. Gini kan, antum bilang tadi nasakh di sini, saya memahami teks ini dat ketika nasakh ijab ibar bisyai'in, maka dia berkebalikannya, berarti mewajibkan kebalikannya. Cuman kata antum enggak, ini apa, rofu aja. Cuman kok kayak tidak, dat. Oh, kayak tidak. Iya, kayak tidak. Nah, saya baca di Qatul Husul. Wal ikhbaru tabi'un litaghayyuri halihi. Ya. Berarti gimana, Tat? Yang ikhbarnya bisa berupa, tapi kan yang dinasakh ijabnya. Ya ijab atas ikhbar yang awalnya itu loh, Tat, yang dinasakh. Ya berarti kan ikhbar ijabnya pada hal yang lain yang lawan daripada yang awal tadi. Langsung berkonsekuensi gitu. Kayaknya itu pemahaman. Ya. Oh ya sudah. Gimana, Tat? Ya kalau antum pahamnya gitu nggak apa-apa. Kalau gitu sih, Tat. Kalau antum gimana, Tat? Biar aneh ikutin antum dulu, Tat. Kenapa saya berkata demikian? Soalnya ada keterangan lanjutan, walau mimma la yataghayyaru bi ijabil ikhbar binaqidihi. Walaupun toh sesuatu yang menasakh itu nanti bukanlah sesuatu yang merubah kepada ijabil ikhbar dengan kebalikannya. Jadi tidak harus ada nilai kausalitas antara iya dan tidak. Konsepnya bukan nakid begitu, bukan semacam didun begitu. Iya, Tat. Maksudnya tuh gini loh, Tat. Iya, paham saya. Di sini kan nggak misalkan Zaid tidak berdiri, nggak langsung dia duduk kan. Cuman kan ijab kabarnya entah dia jongkok bisa, entah dia kan gitu kan. Iya. Iya berarti sifatnya kan nggak didun. Cuman harus mewajibkan menghabari hal yang lain sesuai dengan keadaan Zaid gitu nggak? Ya gitu boleh. Iya, dan maksudnya gitu. Ya, makanya aneh bingung kan kalau raful hukmi doang. Ya ngapain? Ya kan begini. Ka'ayu jibal ikhbaro biqiyami Zaid. Kan begitu. Sebagaimana kasus awalnya ada hal yang mewajibkan, mengharuskan, mengkabarkan dengan berdirinya Zaid. Kemudian ini kan contoh aja, Aki. Kemudian kewajiban mengkabarkannya berbalik mengenai keberdirian Zaid sebelum sempat mengkabarkan keberdirian Zaid. Karena kondisinya sudah berubah terlebih dahulu sebelum mengkabarkan. Ini kan percontohan bahwasanya nilai kewajibannya tetap ada karena dinasakh dengan sebaliknya. Tapi kan ini hanya contoh saja, nggak melulu harus begini. Iya. Hmm. Ya kan, saya berangkat. Karena Itu kembali ke pengertian nasakh itu sendiri namanya. Nasakh itu kan hukmul hukmi syar'i, kan semacam ingin menghilangkan hukum syar'i dengan dalil syar'i. Nah, semacam itu. Dan nanti tersisa apa? Ya bisa kembali ke hukum asal, umpama begitu. Atau kembali ke hukum yang umum. Kalau manfaat ya dipakai, kalau madhoroh ya ditinggalkan. Hukum spesifiknya hilang kan begitu. Yap. Setengah jam ya, Masya Allah bahas itu. Saya lanjutkan. Kulna bihi. Apa yang dikatakan Mu'tazilah ini tidak kita katakan benar ya.
Karena kadang ada taklif untuk melakukan kebohongan yang itu dinilai baik. Kayak contoh umpama ada seorang zalim yang meminta akan sebuah titipan, ya, atau ada seorang zalim yang mencari orang yang ingin ia zalimi, yang ia sembunyikan. Wajib untuk mengingkarinya, dalam arti dia boleh apa namanya mengingkari apa yang dilakukan oleh si zalim tadi. Wa yajuzu laul halaf alaih, bahkan boleh sumpah. Tapi wa yukafiru an yaminihi, tapi nanti dia tetap membayar kafarat sumpahnya. Walau ukriha alal kadzib, kalaupun dia terpaksa berbohong, hukumnya malah wajib. Karena dia akan menzalimi orang lain. Wal isyara ila hadzal khilaf biqauli walau mimma la taghayyaru min ziyadati, tambahan dari beliau. Lah nasul khabari ay madlulihi fala yajuzu wa in kana mimma yataghayyaru. Tapi kalau menasakh khabarnya enggak boleh. Namanya kabar itu enggak bisa dinasakh karena akan memberikan persepsi Allah itu bohong. Umpama Allah mengkabarkan sesuatu, kemudian mengabarkan sebalikannya. Ini muhal pada Allah Ta'ala. Bisa dimengerti. Halo? Ya, lihat. Baca. Wakila ya juzu fil mutaghayyiri in kana khabaran an mustaqbalin. Boleh dalam hal yang berubah-ubah kalau khabarnya tentang mustaqbal. Bi anal naan al qaul binaan al qaul bi anal kadhiba la yakunu fil mustaqbal. Mengacu pada sebuah qaul bahwasanya bohong itu tidak berlaku untuk sesuatu yang bersifatnya di masa depan. Wali jawazin mahwilillahi fima yuqaddiruhu, karena Allah bisa menghapus apa yang Allah takdirkan sebelumnya. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah bisa menghapus apa yang Allah kehendaki dan yang Allah tetapkan. Nah, tapi ini bukan berarti akhirnya Tuhan pelin-pelan gitu, tidak. Dalam artian di sini apa yang Allah tetapkan dalam Lauhul Mahfuz itu bisa Allah hapuskan. Iya, Pak. Berikutnya wal ikhbar yusbiuhu, ya. Kemudian memberi kabar itulah yang apa namanya mengikuti daripada konsep ilmu Allah. Bikhilafil khobar an madin. Berbeda halnya mengkabarkan akan suatu hal yang telah lampau. Yang mau ditanyakannya? Gak ada ya. Wakila ya juzu fihi anil madi aidon. Menurut Kil boleh ya. Boleh juga khobar yang madi karena dijawazi ayakulallah labisa nuhun fi qaumi alfasanatin tsumma yaqulu labisa alfasanatin illa khamsina ama. Buktinya Allah pernah bilang Nabi Nuh itu bersama kaumnya selama 1000 tahun. Kemudian dilanjutkan 1000 tahun kecuali 50 tahun. Oh itu ya udah. Kenapa? Malah itu dia ngebohong ya. Apa? Itu nggak dia ngebohong kan? Menurut Kil tidak. Iya. Ya emang kalau menurut Asal ya. Enggak. Enggak, maksudnya dijadikan dalil oleh Kil yang semacam itu tidak bernilai bohong. Itu spesifikasi ya. Ya lagian 1000 tahun 1000 tahun dalam perspektif siapa kan gitu. Bukan tidak mungkin kan Allah memiliki perhitungan yang lain kemudian itu dikabarkan kepada makhluk. Enggak, maksudnya itu digenapkan aja, emang salahnya apa?
Ya kalau digenapkan terlalu jauh lah. Akhi, 950 ke 1000 itu enggak kejauhan dah. Enggak, Tat. Nah, Enggak ya? daripada 500, enggak lah. Ya. Ya kalau ke 500 namanya bukan penggenapan, itu namanya distorsi. Ya enggak, maksudnya ada orang kurang lebih segini 1000 tahun. Ya kan ini nggak ada kurlanya. Ya itu kan illa homsina kan Ya itu kan kurang. baru. Iya, Tat. Maksud aneh tuh redaksi pertama ini 1000 tahun. Yaitu penggenapan aja. Tahu dari mana? Lah bisa al-fasada ila homsina. Bukan yang pertama itu mujmal, kemudian yang belakangnya mubayyan kayak gitu. Ya itu maksudnya. Widih, siap. Tumben-tumbenan antum membela. Biasanya mengkritisi. Wa in khilafi asyartu biqauli wa in kana mimma yataghayyar. Berikutnya anasku bi badalin wa bila badalin. Ya juzu ing dana anasku bi badalin athqala. Boleh mengganti dengan badal yang lebih berat. Kama ya juzu bi musawin wa bi akhofa. Boleh dengan yang sederajat, boleh juga dengan yang lebih ringan. Wa kulla ba'dul mutazilah la idla mahsata fil intiqal min sahlin ila usrin. Karena enggak ada masalah beralih dari yang ringan ke yang berat. Kulna lanaslamu dzalik. Loh ini nggak bisa kita benarkan. Pada taslimi riayatil maslahah. Meskipun dengan perspektif kita harus menjaga maslahah. Wakot bako'a. Karena meskipun toh dari hal ringan ke berat itu tetap terjadi namanya nilai maslahahnya. Umpama naskhi wujubil kafi anil kufar athabiqahi ta'ala wada adhahum biqauli faqtulul musyrikin. Buktinya dalil tidak boleh menyakiti orang kafir diganti dengan dalil untuk membunuh orang kafir. Itu kan lebih berat. Karena kalau kita disakiti udah pergi aja, nggak usah dihiraukan. Sedangkan kalau memerangi orang kafir, membunuh orang kafir kan harus terjadi peperangan, kan lebih berat. Tapi nilai masalahnya lebih jelas. Cemana? Kaf itu apa teh? Anujubil kafi. Hah? Wujud Anujubil. menahan diri dari orang kufar. Oh. Jadi tidak membalas perlakuan buruk mereka. Wada azahum, tinggalkanlah perbuatan buruk mereka. Habis itu faktul musyrikin. Ya, ini kan ba'da tas limiri ayat tuh. Enggak itu. Apa sih? Ya enggak apa-apa, Tat. Iya, ya udah. Yang bilang nggak boleh siapa loh, ya? Mu'tazilah yang bilang boleh. Oh ya, Ba'du. Ya, Ba'du. Waya juzu ing dana anasku bila badalin, boleh menasah dengan tanpa badal. Batul mutazilah maka nggak boleh, nggak ada masalahnya itu. Kulna la nasma'u dzalik ba'da ma dzukira. Itu tidak siap kita benarkan ya setelah menyebutkan hal-hal tadi. Walakinau lam yaqa fil asoh, tapi tidak pernah terjadi yang namanya nasikh dengan bila badal. Ya. Wakila waqa'a, menurut Kil terjadi sebagaimana menasakh kewajiban untuk memberikan persembahan berupa sedekah manakala hendak mengadu kepada Nabi dengan firman Allah, idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Idla badala liwujubi, karena tidak ada ganti dari nilai kewajiban tersebut, sehingga kembali ke dalil umum ya, yakni minta harimil fi'li in kana mudirrotan au ibahati in kana manfaatan. Kembali ke dalil umum. Kulna la naslamu anahu la badala lil wujub. Enggak kita benarkan ya kalau tidak ada badalnya.
Bal badaluhul jawazu sodiku huna bilibah awin nadab. Tapi nilai wajib itu berubah menjadi jawaz yang bisa berupa mubah ataupun sunnah. Ucapan beliau ingdana min ziyadati. Yang mau ditanyakan? Ada? Enggak. Ya. Mas'alatun jawazun naskhi wa wuku'uhu. Anasku jaizun waqi'un inda kulil muslimin. Wa khalafatil yahudu ghairul isawiyati ya ba'duhum fil jawaz ba'duhum fil jawazi wa ba'duhum fil wuku'i. Yahudi itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jawaz, ada yang mengatakan wuku. Ya kalau bilang wuku pasti jawaz. Wa tarofa bihima alisawiyah. Ya. Nah, dan kalau isawiyah itu mengakui keduanya, ya jawaz ya wuku. Wahum ashabu Abi Isa al-Asfahani al-mu'tarifuna bi bi'tsati nabiyina sallallahu alaihi wasallam ila bani Ismail khosotan wahumul Arab. Karena pengikut dari Abu Isa al-Asfahani ini mengakui Nabi Muhammad itu sebagai rasul, tapi keterutusannya hanya terbatas pada orang Arab saja. Wasamahu Abu Muslim al-Asfihani minamuta taksison. Konsep nasakh itu dinamakan dengan taksis. Wa in kana fil waqi' naskhon, walaupun toh realitanya nasakh, cuman ia gunakan istilah taksis. Li'annahu qasrun lil hukmi ala ba'dil azmani. Ya. Bahwa taksisun fil azman. Karena sebenarnya nasakh itu adalah kasus mendistorsi aplikasi hukum pada sebagian rentang waktu saja. Kata sisi fil ashkosi hatakila inna hadza minu khilafun fi wuku'in naskhi. Bagaimana mengkhususkan sebuah hukum pada sebagian orang saja, bahkan hingga dikatakan ini ya terjadi khilaf mengenai apakah nasakh itu sebenarnya benar terjadi atau tidak. Karena sebenarnya yang disebut nasakh itu taksis. Fal khulfu kata beliau ya lafdiyun. Jadi Abu Muslim ini menafikan nasakh itu sebenarnya ada khilaf lafdi saja. Di ana tasmiyal lahu taksison yatadhammanu i'tirafu bihi. Karena dengan ia menamai itu dengan istilah taksis, sebenarnya ia mengakui makna itu. Idzalayaliku bi ingka ruhu. Karena pengingkarannya atas nilai tasakh itu dianggap enggak sah. Karena yang ulama-ulama lain sebut nasakh itu ia sebut taksis. Tapi kan format atau pemberlakuan hukumnya itu sama gitu loh. Wa kaifa wa syari'atu nabiyina mukhalifatun fi katsirin li syari'ati man qablahu. Ya bagaimana tidak? Karena syariat Nabi Muhammad itu jelas berbeda dari syariat nabi-nabi sebelumnya. Fa indahu makana mughayyan fi ilmillahi ta'ala fa huwa kal mughayya fil lafzi. Fa yusamal kulla taksison fa yusawi baina qauli ta'ala tsumma atimu siyama ilal laili wa baina sumu mutlaqan. Ma ilmi ta'ala bi annahu sayangzilu la tasumu lailan wa inda ghairi yusamal awala taksison wa tsani naskhon. Jadi menurut Abu Muslim itu sesuatu yang dibatasi dalam ilmu Allah itu sama halnya dengan sesuatu yang dibatasi secara lafadz. Sehingga semuanya namanya taksis, nggak ada yang namanya nasakh. Karena implikasi dari yang diucapkan Abu Muslim ini nanti antara atimus syama ilal lail dengan sumu secara mutlak itu sama. Meskipun toh nanti Allah itu tahu ya, Allah itu sendiri tahu akan menurunkan ayat umpama la tasumu lailan atau memberikan
instruksi la tasumu lailan. Menurut selain dari Abu Muslim ya, yang pertama itu taksis, sedangkan yang kedua itu nasakh. Ma'atimu siyama ilal lail. Nah, itu taksis. Kemudian yang kedua la tasumu lailan, itu sifatnya nasakh. Karena kalau taksis itu kan menspesifikkan nilai keumuman sebelumnya. Sedangkan kalau nasakh kan raf'ul hukmi. Bisa dimengerti? Saya lanjutkan. Nashu hukmi aslin la yabqa ma'a hukmu far'ihi. Menasah hukum asal nantinya tidak menetapkan hukum far'nya. Wal mukhtar ana nasah hukmi aslin la yabqa ma'a hukmu far'ihi. Ketika menasah hukum asal ya otomatis hukum far'nya ikut terhapus. Kenapa lintifa'il ilah? Karena ilah yang menghubungkan keduanya itu sudah hilang dengan hilangnya hukum pada asal. Hanafiyah loh masih hukum pada far itu masih li anal kiasa mudhiron lahu la musbitun. Karena yang namanya kias itu bukan musbitun lil hukmi tapi mudhirun. Ini masuk akal malah ini. Saya dalam kasus ini agak setuju dengan Hanafiyah. Karena kan namanya karena kias itu hanya menambahkan hukum, bukan menetapkan hukum. Hukum itu sudah ada sedari dulu kan, kalam Allah qadim. Nah, kias itu hanya kasyaf saja. Lah iya makanya cocok kan pembantahan dari Hanafiyah ini. Kias itu kan hanya metode hukum pada farq. Ketika hukum sudah dikuak, kemudian yang menjadi sumber dasarnya hilang ya nggak masalah. Yang penting kan hukum farq sudah dikuak. Begitu ya? Iya dong. Masuk akal nggak? Iya kalau disandarinnya ke sana. Tapi dari mutakalimin sendiri sepakat, maksudnya ya nggak sepakat, maksudnya mayoritas ya. Mengatakan hamlu itu kan maksudnya adalah inkishafnya si siapa namanya si Kois gitu loh. Oh berarti bukan inkishaf hukum syar'i. Iya, si Kois itu inkishaf hukum syar'i, bukan isbat. Yang isbat ya Allah lah. Oh, sama aja berarti. Iya, secara teori begitu. Cuman kalau andaikan dibenturkan di sini kan kayak kontradiksi. Loh katanya kasyaf, tapi kok malah bisa menghilangkan hukum pada farq. Paham nggak antum maksud saya? Benar, coba saya lagi kita. Gini loh, pengertian kias itu apa sih? Kan hamlu far'in ila aslin li ilatil fi hukmin syar'iyyin indal qaisi. Maksudnya hamlun qaisi itu apa? Yani inkishaf wa hukmil far'i gitu loh. Terbukanya hukum farq atas apa? Mengacu kepada hukumnya si asal kan begitu. Karena titik ilah yang sama. Ya kalau sudah inkishaf, kalau umpama hukum pada asal hilang ya nggak apa-apa. Cuma udah Hanafiyah kan. Pengertian inkishaf itu dari mutakalimin sendiri beberapa setuju. Enggak yang wal mukhtaru ananas hukm aslin gimana? Loh. Iya ya kayak tadi itu. Kalau hukum asalnya hilang ya hukum far'nya hilang. Ya udah.
Ya sudah. Apalagi yang Anda bingungkan? Musbit, bedanya musbit, muzhir. Berarti musbit itu yang jadi pokok apa tuh anaknya? Musbit itu menetapkan hukum. Jadi hukumnya nggak ada kemudian ditetapkan. Kalau mudhir hukumnya sudah ada dari dulu baru ditampilkan. Jelas. Iya. Berarti musbit itu menurut mutakalimin kias. Kias itu musbit. Kias itu inkisyaf. Ini loh lintifa'il ilati allati sabata fiha. Iya betul. Ini fa'il ilah betul. Tapi gini loh, sepembacaan saya, Syekh Zakaria sendiri ketika menafsiri hamlu itu adalah al-kashfu atau inkisyaf. Oh gitu, berarti mayoritas. Ya, Syekh Saya Zakaria. Ya. Gimana? Terus kenapa lintifa'il ilati pakai bahasa itu alati sabatahi? Ya karena kan yang menghubungkan hukumnya sudah ilah hukumnya kan berarti sudah nggak dianu lagi, nggak dianggap lagi. Iya, harusnya kan zuharo kalau misalkan. Ya sebenarnya kan bisa dijawab begini. Loh zuharonya kan beranjak dari ilah yang sama. Ketika ilah itu sudah tidak bisa mengafirmasi hukum pada si asal, ya dia tidak bisa dong mengafirmasi hukum pada si fara. Iya sih. Gimana? Ya berarti ya udah udah. Ya. Kulu syar'iyin yakbalu naskho. Kalau Setiap ditanya kalau gitu hukum Tuhan kan udah ada sebelumnya. Betul. Ya kalau udah ada ngapain? Ya nggak perlu ada itu. Itu jawabnya gimana? Nggak perlu ada apa? Iya maksudnya udah nggak perlu hukum asalnya lagi. Al aslunya udah nggak perlu lagi. Iya kan masalahnya kita nggak tahu. Hukumnya ada kan cuma kita belum inkisyaf. Kita kan inkisyafnya acuannya pada asal dengan ilah yang sama. Oh gitu. Iya. Ya udah. Kullu syar'in yakbalu naskho. Setiap syariat itu bisa dinasakh. Wal mukhtar anakula syar'in yakbalu nasakh. Setiap syariat itu bisa dinasakh. Fayajuzu naskhu takalif, naskhu litakalifi wabak diha, boleh menasif satu takalif, ya boleh juga sebagiannya saja. Hatta wujubi ma'rifatillahi ta'ala, hingga kewajiban mengenal Allah Ta'ala itu boleh dinasakh. Kan Imam Asy'ari mengatakan ma'rifatullah itu wajibah syariah. Mengenal Allah itu wajibah syariah. Nah, Kalau kulit syarat takalif itu artinya apa tuh? Kulit apa? takalif seluruh taklif. Seluruh beban iya, seluruh beban taklif. Atab ujuba ma'rifatillah. Mantap. Sudah. Udah. Kenapa sih? Hingga terus. Manaatil mu'tazilatu wal ghazaliyu naskha kulli takalif.
Mu'tazilah dan Ghazali mengatakan nggak boleh menasakh seluruh taklif. Itawaqufil ilmi bihi al maksudi minhu ala ma'rifatin naskhi wan nasikhi. Karena ya kalau dinasakh semua, nanti bagaimana kita memahami mana yang nasikh, mana konsep nasikhnya. Bahkan konsep nasikh dan nasikh sendiri kan termasuk taklif. Gimana cara menghapusnya? Kulna musalamun dalik lo ya bisa, lakin bihusuliha yantahi at-taklif biha. Tapi dengan menghilangkan menasakh seluruh takalif itu, akhirnya ya taklifnya berhenti sampai di sana. Fayastuku anau lam yabqa taklifun fala khilafa fil makna. Sehingga nantinya memang tidak ada taklif sama sekali. Wa manatil Mu'tazilah itu aidan naskha wujubillahi ta'ala. Mu'tazilah mengatakan enggak boleh menasakh kewajiban ma'rifat ta'ala. Karena itu hasanatun li dzatihah, sesuatu yang baik secara dzatiyah yang enggak akan berubah dengan zaman. Ya, maka tidak bisa kita terima untuk menasakhnya, kata Mu'tazilah. Qulna al hasan dzati batil kama marra. Enggak ada yang namanya hasan dzati. Sebagaimana keterangan yang telah lalu. Karena thariqatul mutakalimin baik dan buruk itu kan barometernya bukan akal, tapi syariat. Karena hukum akal kan cuma 3. Wajib akli, mustahil akli, jaiz akli. Udah. Ya. Udah ya. Kita besok sepertinya libur dulu, ya saya pulang kan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.